warahmatullahi wabarakatuh. Allow me introduce myself. My name is Listriani. I am a student from English Education, FKIP UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dani. Waalaikumsalam. Di sini kami sebagai mahasiswi Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA dari program studi Bahasa Inggris. Sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, bahwasannya malam ini kami ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah atau Pimpinan Sekolah Perguruan Rakyat 3 Jakarta Timur. Dalam rangka tugas pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1, saya Eka Safitri dengan rekan-rekan saya Asra Fitris Rahmat, Ristriani, dan Syifa Kamilah. Saya ingin bertanya mengenai Bapak nih, sebagai kepala sekolah di Sekolah Perguruan Rakyat 3, peraturan-peraturan apa saja untuk siswa dan guru di sana? Apakah ada peraturan atau kebijakan yang baru untuk mereka dari kebijakan Bapak ini, atau masih berlaku kebijakan yang lama untuk peraturan sekolah di Perguruan Rakyat 3 ini? Oke, terima kasih Eka dan kawan-kawan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Dani Matsyah. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan ya, kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, kalau gitu jelas pertanyaannya nih. Jadi, kebijakan-kebijakan yang berjalan di SMA Perguruan Rakyat 3 ini sebenarnya sudah sangat baik, terutama untuk lingkungan kerja, kemudian budaya kerja juga di lingkungan SMA Perguruan Rakyat 3 ini sudah sangat baik tentunya. Nah, jadi saya tidak terlalu banyak mengubah untuk kebijakan-kebijakan untuk terkait dengan pembelajaran. Itu juga kita bebaskan kepada guru. Kalau dulu mungkin agak lebih sedikit mengikuti aturan harus A, B, C, mungkin harus agak sedikit kaku. Tapi kalau sekarang tadi barusan Kak, struktur itu berubah. Karena apa? Kalau tiap pergantian kepala sekolah pasti strukturnya berubah. Dari wakilnya, dari stafnya itu pasti juga kita butuh tim yang lebih baik untuk mewujudkan juga layanan yang terbaik baik juga buat peserta didik kita. Begitu. Kalau untuk khusus pandemi COVID ini sih, ya kita ngikutin juga dari dinas, karena juga kita ini kan ada di bawah payung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi apapun yang diperintahkan oleh dinas kita ikutin, karena kita semua yakin bahwa keputusan Dinas Pendidikan itu pasti yang paling baik. Contohnya kayak besok nih untuk perayaan 17 Agustus ini, kita juga ikuti arahan dari Dinas Pendidikan untuk tidak mengadakan upacara. Kenapa ya? Karena kondisinya sedang seperti ini. Kemudian kita menginstruksikan peserta didik untuk melihat atau menonton tayangan upacara kenaikan bendera dan penurunan bendera, dan itu kita wajibkan kepada anak. Nah, untuk yang tidak mengikuti, kita berikan punishment seperti itu. Nah, kita selalu mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan supaya juga jalan kita terarah gitu. Jadi kita punya arah tujuan, yaitu kita mengikuti arahan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kalau kebijakan sih saya rasa tidak terlalu banyak, karena kalau kita mengubah lagi kebijakan yang sudah ada, kebijakan yang sudah berjalan dengan baik, itu kita gambling. Kalau buat saya sendiri itu gambling. Kenapa saya bilang gambling? Karena belum tentu kebijakan saya yang baru ini dapat diterima oleh teman-teman. Kalau sekarang sudah baik, kenapa tidak diteruskan? Kita tinggal lihat aja, kita tinggal teliti lagi apa yang kurang dan itu yang kita perbaiki. Begitu sih Kak, kurang lebih perubahan yang terjadi selama kondisi pandemi COVID ini. Ya jelas, yang poin pertama adalah tatap muka. Itu mungkin yang perubahannya. Kalau untuk teknis dari pembelajarannya sih ya kita sama mungkin kayak di kuliah di UHAMKA juga, kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan Zoom juga, apapun platform media kita bebaskan, kita merdekakan guru untuk memakai platform apapun, yang penting demi kemajuan siswa dan pembelajaran tetap berlangsung. Seperti itu sih kurang lebih. Ada berapa kegiatan di sekolahan Perguruan Rakyat 3, kegiatan ekstrakurikuler? Ya. Untuk ekstrakurikuler, kita punya untuk dari
seni dan olahraga kita ada. Kalau untuk dari olahraga kita punya ada badminton, ada futsal, ada basket, dan sekarang ada voli. Itu juga tiap minggu punya jadwal sendiri dan punya pembinanya masing-masing. Jadi bisa dilaksanakan ekstrakurikuler untuk menggali bakat minat siswa supaya kelihatan tuh. Kalau untuk prestasinya itu kemarin kita dapat di OSN walaupun baru juara 3, tapi itu di bidang badminton itu juga merupakan prestasi buat kita. Kemudian kalau untuk di pencak silat ada bela diri, itu juga ekstrakurikuler kita. Dan itu mungkin yang menjadi unggulan, karena kalau pencak silat dari PR3 itu sering banget dapat medali, sering banget dapat piala, karena ya mungkin kita gandeng vendor dari luar, istilahnya kita bekerja sama dengan orang lain, itu Garuda Putih kalau nggak salah nama apa namanya pencak silat, saya juga kurang tahu tuh. Nah, jadi kita menggandeng rekan untuk latihan di sini untuk melatih siswa-siswinya. Nah, makanya itu kita mungkin alhamdulillahnya sering juara, sering dapat medali dari kejuaraan pencak silat di berbagai tingkat seperti itu. Kemudian kita juga punya Paskibra, kita juga punya Nihon Club. Jadi Nihon Club ini kita untuk klub bahasa Jepang untuk peserta didik kita yang mungkin punya minat dalam budaya Jepang dan bisa bergabung di Nihon Club ini. Kemudian juga ada di Math Club. Math Club ini untuk anak-anak yang doyan matematika, nih, doyan ngapal rumus dan doyan ngitung. Nah ini dia bisa join di Matematika Club. Ekskul kita bervariasi, banyak, dan kita membebaskan dan mewajibkan mereka tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga tergali minatnya dalam bidang non-akademik, dalam ekstrakurikuler. Itu. Oke, itu mungkin. Ya, Pak. Terima kasih. Yes, I want to ask you about this work. Okay, thank you very much. My name is Mrs. Betty Nagusyanti. Grade and 12th grade. This school, it was built at 1928. The first time is two primary school perguruan rakyat, and then after the lot of and then so on. We also do the curriculum 2013 and there all of the students stay at home and we do home learning. What time of learning do you know? 17. Ask all the students at 8 o'clock must give proud to our flag by proud the flag. We also see with. Menurut Zahra, metode apa yang bagus biar murid itu tuh bisa paham sama bahasa Inggris? Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya lebih suka materi terus praktek sih. Praktek itu kan sebagian juga dari penghafalan, karena saya kalau misalnya ngafal full itu nggak begitu efektif sih, karena memang kan harus ada prakteknya. Kadang bahasa Inggris juga itu dalam materi dan praktek itu kan kadang sudah berbeda. Kalau di sekolahan PR tuh diwajibin buat ke perpus nggak? Misalnya sekolah apa tiap kelasnya tuh satu minggunya berapa kali gitu buat ke perpus? Kalau untuk itu mereka agak kurang memperhatikan ya, karena memang dari perpusnya sendiri itu juga mereka agak kurang memperbarui buku, jadinya mereka juga Betul, ya, kurang dari dulu. Nggak, bukunya ya gitu-gitu aja. kurang memfasilitasi, jadinya mereka juga agak kurang kecondong ke masalah perpustakaan itu. Buat Adel sama Dea, kan Ya. guru bahasa Inggris di PR ada 2 ya.
Yang tadi kan Mem Beta sama Mem Rahma. Menurut Iya. kalian, Mem Beta itu banyak ngasih materinya apa prakteknya? Mem Beta lebih banyak materi, soalnya dia lebih banyak nyuruh nulis, mau di sama muridnya ditulis di buku atau enggak, tapi dia pasti nulis di papan tulis. Tapi itu suka ada pengecekan buku tulis nggak? Biasanya ada, ntar kayak udah berapa kali ada dia ngasih materi, ntar dicek gitu. Kalau Dea, Iya Kak, kalau Mem Beta sama suka banget suruh nulis di papan tulis. Terus habis itu catatannya harus lengkap karena habis beberapa pertemuan ambil nilai gitu kan. Kalau misalkan nggak lengkap nilainya nanti disuruh nulis catatan yang belum ditulis waktu itu. Kalau Mem Rahma banyak lebih disuruh speaking. Iya, Langsung praktek gitu ya. iya. Padahal di situ muridnya nggak ngerti sama sekali, Kak. Terus itu gimana tuh? up-nya tentang apa dong? Kalau muridnya nggak ngerti, ya Mem, saya nggak ngerti. Terus kata Memnya, oke, it's okay, fine. Okay, repeat after me. Kayak gitu. Oh, jadi Iya, misal Memnya itu ngasih kalimat gitu, terus habis itu diulangi sama muridnya. iya. Kalau untuk kegiatan kedisiplinannya gitu, gimana menurut kalian di sekolah kalian itu? Terus soal masalah rambut, yang cowok itu juga rutin banget. Kayak keras banget, tegas banget soal rambut. Habis itu kos kaki, nggak boleh lebih pendek dari mata kaki. Dasi, Terus Kardigan. manset atau kardigan itu nggak boleh pakai kardigan. Ntar digunting sama Bu Susi. Terus kalau batik itu alasannya harus putih. Sama ini pakai gesper, wajib banget pakai gesper. Madasi. Iya, madasi. kalau menurut Adel gimana Del? Kedisiplinannya itu dapat diterapin ke diri kita nggak sih? Misalnya kayak gara-gara di sekolah itu disiplin, kita jadi keikutan disiplin juga di rumah gitu. Kalau misalkan ada yang melanggar, apalagi pas upacara, nanti pas udah selesai upacara mereka disuruh ngumpul lagi di lapang kan. Ntar satu-satu didukung punishment-nya itu sama berupa apa sih biasanya punishment-nya? biasanya kalau nggak salah tuh disuruh hormat di itu deh, di bawah tiang bendera. Iya, jadi kalau misalkan kita lambat upacara, itu disuruh tunggu dulu. Nah, habis sudah ditunggu, dipanggil satu-satu, terus dicatat namanya. Terus habis itu dibilang, kalau misalkan minggu depan masih terlambat, dapat surat peringatan pertama. Terus habis itu, kalau biasa juga disuruh beres-beres peralatan-peralatan upacara gitu-gitu. Kadang juga disuruh sikat kamar mandi kalau misalkan udah lebih dari 3 kali terlambat, terus dapat peringatan itu. Yang nggak pakai kaos kaki putih di hari Senin Selasa itu langsung digunting. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Thanks for your time. Good luck.